pandemi bukan menjadi hanya sekedar masalah, tetapi juga pandemi bisa dijadikan peluang baru untuk disesuaikan. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kita dari Desa Bicara berkesempatan berkegiatan bersama satu lembaga riset, lebih pada riset dan penguatan masyarakat dan kapasitas masyarakat, baik itu secara individu maupun secara kelembagaan. Lembaga ini IRE, dikenal dengan IRE Jogja atau IRE Flama begitu ya. Nah, Desa Bicara berkesempatan terlibat dengan aktivitas pendokumentasian dan juga terlibat di kegiatan di dua desa. Salah satunya adalah Desa Sendang Agung atau Kelurahan Sendang Agung di Kapanewon Minggir, Kabupaten Bantul. Nah, satu lagi desanya adalah di Karangrejo di Kabupaten Magelang. Beberapa aktivitas ini berkaitan dengan situasi pandemi yang dirasakan dan berdampak di dua desa ini. Nah, aktivitas masyarakat ingin dilihat saat pandemi seperti apa, dan kemudian apa yang sudah dilakukan dan akan direncanakan ketika menghadapi situasi pandemi ini. Nah, dampaknya tentu ada dampak-dampak ekonomi bagi masyarakat gitu. Ada dampak sosial juga. Nah, di Sendang Agung lebih berfokus pada penanganan dampak ekonomi dari segi pertanian. Nah, dampak dari segi pertanian ini misalkan lebih memfokuskan pada kelompok wanita tani gitu ya, atau KWT yang memang melibatkan ibu-ibu atau perempuan di sektor pertanian. Nah, secara dampak ekonomi, pandemi memberikan goncangan ekonomi bagi ibu-ibu petani dan kaum perempuan petani di desa. Tidak hanya sebatas dampak ekonomi, tetapi juga dampak-dampak lain mengikuti, misalkan kegiatan budidaya, perawatan tanaman kelompok di KWT juga terhambat. Pertemuan-pertemuan kelompok juga terganggu. Ini dirasakan di Desa Sendang Agung. Nah, sedangkan di Desa Karangrejo lebih memfokuskan kepada dampak ekonomi di sektor industri pariwisata, karena memang Desa Karangrejo ini berada persis di pinggiran bersebelahan dengan Candi Borobudur. Sebagian besar masyarakatnya memang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Karena beberapa masyarakat di Desa Karangrejo ini lebih banyak beraktivitas di sektor pariwisata, tentu pandemi memberi dampak berbeda. Kedatangan tamu, terus juga kesiapan wisata era pandemi itu harus dilakukan dan harus dipatuhi, termasuk protokol kesehatan, sehingga juga memberi dampak baru bagi masyarakat, karena sedikit banyak juga ada sektor-sektor ekonomi atau kerajinan-kerajinan yang menopang Borobudur sebagai wisata juga harus tutup sementara begitu, karena wisatawan juga terjadi penurunan begitu. Kemampuan masyarakat mengatasi pandemi di dua desa ingin dilihat dari sektor pertanian dan dari sektor pariwisata. Mungkin salah satu kemampuan mengatasi ini sudah dilakukan. Misalkan beberapa aktivitas sosial masyarakatan itu dicoba untuk disepakati bersama, ditiadakan, atau mungkin kalaupun terpaksa harus diadakan itu sesuai dengan protokol kesehatan begitu. Kemampuan beradaptasi masyarakat ini itu juga dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas. Misalkan kalau di Sendang Agung itu ada anjuran untuk mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu berlaku di desa. Nah, di Karangrejo juga otomatis memperlakukan hal demikian, beradaptasi. Sektor pariwisata di Karangrejo juga beradaptasi dengan itu, mulai dari penyediaan tempat cuci tangan,
menyediakan hand sanitizer maupun mengarahkan pengunjung untuk memakai masker. Juga ada papan informasi terkait dengan kalau misalkan rumah makan atau penginapan, juga ada papan informasi terkait karyawan dengan suhu tubuhnya dipublikasikan gitu ya. Misalkan namanya A dengan suhu tubuh sekian. Nah, ini menjadi adaptasi baru yang diberlakukan di Karangrejo melalui sektor industri pariwisatanya. Kalau di Senangagung tentu lebih pada pertemuan KWT itu mungkin dibuat dengan jarak, memakai masker. Nah, ini salah satu adaptasi. Nah, yang juga menjadi menarik adalah bagaimana masyarakat bertransformasi gitu ya. Bagaimana menyikapi pandemi tidak sebagai beban, tapi juga sebagai peluang dan sebagai upaya untuk terus berkembang gitu. Nah, bagi ibu-ibu petani di Senangagung, mereka mendorong kembali aktif pengorganisasian ini. Kelompok-kelompok wanita tani juga kembali aktif berkegiatan, pertemuan. Dimulai kemarin dengan bersih-bersih lahan karena lahannya jadi terbengkalai karena aktivitas kelompok tidak ada begitu. Terus juga sudah mulai kembali geliat pertemuan-pertemuan kelompok bulanan dilakukan sampai pada ibu-ibu petani ini menyampaikan ide, gagasan, masukan untuk program pendampingan dan pemberdayaan KWT di Desa Senangagung kepada pemerintah Kelurahan Senangagung. Nah, itu hal yang menarik dari Desa Senangagung. Dari Desa Karangrejo sendiri, hal menarik muncul ketika ada beberapa kelompok masyarakat coba untuk membuat produk baru di mana ada pengelolaan rempah-rempah yang memang dimiliki potensi di Desa Karangrejo. Nah, kelompok ini kemudian menginisiasi untuk membuat produk sendiri yang bisa nanti dikoneksikan dengan BUMDesnya. Saat ini upaya di Desa Senangagung maupun di Desa Karangrejo sudah mengarahkan ke arah bagaimana masyarakat berorganisasi, membuat produk dan juga melingkannya dengan sektor industri lainnya, misalkan UMKM maupun BUMDes, untuk mencari pasarnya, untuk penjualan produk yang dikelola oleh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat. Tentu hal ini berkaitan dengan basis produksi, baik itu di Desa Senangagung maupun di Desa Karangrejo. Tentu basisnya adalah produksi. Misalkan di Karangrejo, ketika menyediakan rempah-rempah maka harus ada tanaman-tanaman rempah-rempah seperti jahe, kunyit maupun tanaman lainnya yang dikelola menjadi produk tertentu gitu ya. Misalkan minuman atau minuman kesehatan atau jajanan gitu ya. Basis produksi ini harus terus dijaga. Nah, bagi ibu-ibu petani di Senangagung juga mereka mengupayakan bagaimana olahan hasil kebun kelompoknya bisa diolah lebih lanjut dan bisa menjadi produk unggulan di kelompok-kelompok wanita tani di desa mereka masing-masing. Tentu basis produksi ini tidak terlepas dari budidaya begitu ya. Karena tanaman rempah juga saat ini mungkin harus terus dikuatkan untuk ditanam di pekarangan rumah misalkan. Nah, praktek-praktek ini harus terus dikembangkan karena di Desa Karangrejo kebutuhan untuk bahan baku pembuatan rempah-rempah ini sangat tinggi karena membangun usahanya dari sana, sehingga dibutuhkan pasokan-pasokan bahan yang juga diproduksi dari masyarakat. Nah, upaya ini yang sedang didorong di Karangrejo. Sedangkan di Senangagung upaya yang sama hampir dilakukan secara bersamaan karena ada basis produksi jambu misalkan, sehingga ini mau jadi hanya sebatas jual saja atau mau dikelola lagi. Nah, upaya ini penting dan sedang dilakukan di Senangagung. Tentu tak lupa kemudian penguatan kelembagaan yang harus dilakukan. Penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan ini tetap harus dilakukan agar hadir champion-champion baru, agar hadir pengorganisasi yang baru yang nanti ketika pendampingan ini selesai, mereka tetap bisa melakukan kegiatannya gitu. Sehingga juga penciptaan champion-champion di masing-masing desa, baik itu Desa Karangrejo maupun Desa Senangagung, penting untuk dilakukan. Champion ini bisa hadir tentunya dari aktivitas-aktivitas yang mereka rumuskan sendiri. Jadi pendampingan kedepannya akan lebih fokus ke sana, membuat champion dengan aktivitas yang mereka punya, sehingga dampingan ketika sudah tidak berada di desa lagi,
dapat menjamin kemudian mereka tetap melakukan kegiatan pendampingan. Sehingga tujuannya adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa kembali bangkit, bisa kemudian bertransformasi untuk mendorong peningkatan ekonomi kembali, mulai dari pandemi sampai dengan kembali aktif dalam kegiatan. Upaya ini yang saat ini sedang diupayakan oleh teman-teman dari IRE. Nah, begitu juga kita dari Desa Bicara. Poin pentingnya adalah pandemi bukan menjadi hanya sekedar masalah, tetapi juga pandemi bisa dijadikan peluang baru untuk disesuaikan, untuk meningkatkan kemampuan. Sudah saatnya kemudian masyarakat itu bisa melihat peluang dan celah ketika pandemi ini ada. Gitu ya. Kata kuncinya tentu adalah bertransformasi. Dan bagi kami Desa Bicara, pengorganisasian dan kekuatan masyarakat itu sangat dibutuhkan. Individu harus terus berkembang, mengikuti perkembangan kelembagaan atau kelompok masyarakat yang dikuatkan. Semoga pandemi ini bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat atau ibu-ibu di Desa Sembang Agung, atau mungkin teman-teman di Karangrejo untuk terus beraktivitas untuk meningkatkan kembali aktivitasnya, meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa, salam berdesa.